Shalom Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya akan membawa renungan firman Tuhan dengan tema bertumbuh dalam ketekunan dan doa. Mari kita buka Alkitab kita baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Tema besar daripada renungan kita sepanjang minggu ini adalah bertumbuh di dalam pemuridan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat situasi yang sedang dihadapi para murid-murid Yesus adalah situasi yang penuh dengan tantangan. Dan tidak mudah pada saat itu karena ketika Yesus ditangkap, disalibkan, kemudian dia bangkit dan terangkat ke surga, murid-murid itu tetap diawasi oleh orang-orang Yahudi dan juga ahli-ahli Taurat. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar ketika mereka sedang mengalami tantangan, apa yang mereka lakukan. Ternyata mereka melakukan yaitu berkumpul dan menghabiskan waktu mereka bersama-sama serta berdoa. Nah, kalau kita melihat di sini bertumbuh dalam ketekunan dan doa, bertumbuh dalam ketekunan, ada 2 poin di sini Bapak Ibu Saudara. Bertumbuh dalam ketekunan. Mereka sejak mengikuti Yesus bukan berarti tidak pernah gagal, tapi kita melihat bagaimana mereka kembali ketika dipanggil oleh Tuhan Yesus lagi. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana para murid-murid itu, dan bukan hanya mereka, ternyata ada orang-orang lain di situ. Yaitu jumlah mereka mencapai 120 orang. Nanti baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-15 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Pada suatu hari ketika mereka sedang berkumpul, ada kira-kira 120 orang yang hadir. Petrus berdiri untuk berbicara, ia berkata. Nah, jumlah mereka yang berkumpul pada saat itu sekitar 120 orang. Nah, apa yang mereka lakukan di sana? Mereka berdoa. Mereka bertekun dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari terakhir ini ketika kita sedang mengalami tantangan, mungkin tantangan kita berbeda seperti tantangan yang dialami oleh para murid-murid. Tetapi apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi tantangan? Para murid melakukan yaitu doa. Mereka tahu ketika mereka berdoa, Tuhanlah yang bekerja menjawab setiap doa-doa mereka. Kita tahu ketika mereka berdoa, Tuhanlah yang melakukan perkara-perkara dahsyat. Dan kita nanti melihat di ayat-ayat berikutnya bagaimana para murid itu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan ketika itu kita melihat bagaimana murid-murid itu diberikan Tuhan roh keberanian karena Roh Kudus memenuhi mereka. Bapak Ibu Saudara, hari-hari terakhir ini kepada kita semuanya, apakah doa masih menjadi prioritas utama kita? Apakah kita masih membangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan, atau sudah menggantikannya dengan kesibukan-kesibukan dunia ini, bahkan menarik kita untuk tidak lagi bersekutu intim dengan Tuhan? Hari ini Bapak Ibu Saudara, ambil keputusan untuk tetap bersekutu dengan Tuhan, yaitu melalui doa-doa pribadi kita atau doa-doa bersama. Tuhan Yesus memberkati.